Mataram kuno. Kekuasaan kerajaan Mataram kuno pertama kali dipegang oleh Raja Sanjaya yang bergelar Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya. Raja Sanjaya dikenal sebagai raja yang bijaksana, cakap, adil, dan taat dalam beragama. Di bawah pemerintahannya, wilayah kerajaan Mataram kuno semakin luas dan rakyatnya sejahtera. Pada pertengahan abad ke-8, Raja Sanjaya wafat dan digantikan oleh putranya, yakni Rakai Panangkaran. Setelah Rakai Panangkaran wafat, kerajaan Mataram kuno terpecah menjadi dua. Dinasti Sanjaya memerintah kerajaan Mataram kuno bercorak Hindu di Jawa Tengah bagian utara, sementara dinasti Shailendra memerintah kerajaan Mataram kuno bercorak Buddha di Jawa Tengah bagian selatan. Masyarakat Shailendra. Kehidupan sosial kerajaan Shailendra tidak diketahui secara pasti. Namun, melalui bukti peninggalan yang ada, para ahli menafsirkan bahwa kehidupan sosial masyarakat kerajaan Shailendra sudah teratur. Hal ini terlihat melalui cara pembuatan candi yang menggunakan tenaga rakyat secara gotong royong. Selain itu, pembuatan candi ini menunjukkan betapa rakyat taat dan mengkultuskan rajanya. Kehidupan sosial di Shailendra tidak begitu ketat menerapkan sistem kasta, dan mobilitas sosial tetap dapat terjadi. Dari sisi kehidupan ekonomi, Shailendra masih berada pada sektor pertanian yang kemungkinan akan diikuti dengan perdagangan serta kerajinan-kerajinan. Selain itu, sistem perpajakan juga berjalan pada masa dinasti Shailendra ini. Untuk pemerintahan kerajaan Mataram kuno bangsa Shailendra pertama kali dipimpin oleh Raja Banu di tahun 752 hingga 775 Masehi. Kemudian dilanjutkan oleh Raja Wisnu di tahun 775 hingga 772 Masehi dan Raja Indra di tahun 782 hingga 812 Masehi. Lalu dilanjut oleh Raja Samaratungga di tahun 812 hingga 833 Masehi. Lalu Raja Balaputra Dewa di tahun 883 hingga 856 Masehi. Dan yang terakhir, Ratu Pramodawardhani di tahun 856 Masehi. Puncak kejayaan kerajaan Mataram kuno bangsa Shailendra sendiri terletak di masa Raja Indra di tahun 782 hingga 812 Masehi karena berhasil mengembangkan Mataram menjadi kerajaan agraris maritim yang bahkan dapat menyaingi Sriwijaya dan dapat menguasai perdagangan serta pelayaran di Asia Tenggara. Pada saat itu juga Raja Indra juga bergelar Sang Rama Dananjaya, dan untuk memperluas wilayahnya, Raja Indra melakukan perkawinan politik antara putranya yaitu Samaratungga dengan putri Sriwijaya. Lalu saat dilanjutkan ke masa pemerintahan Samaratungga, Raja Samaratungga berhasil menyelesaikan pembangunan candi besar agama Buddha, yaitu Candi Borobudur. Budaya dinasti Shailendra. Dinasti Shailendra tentu memiliki budayanya sendiri. Berikut adalah hasil kebudayaan dinasti Shailendra. Prasasti. Shailendra memiliki berbagai prasasti. Yang pertama adalah Prasasti Kalasan. Prasasti ini menyebutkan raja dinasti Shailendra yang menunjuk Rangkai Panangkaran mendirikan bangunan suci bagi Dewa Tara dan biara bagi para pendeta. Yang kedua adalah Prasasti Kelurak. Prasasti ini berisi tentang didirikannya sebuah bangunan suci untuk Arca Manjusri atas perintah Raja Indra yang bergelar Sri Sanggara Madananjaya. Menurut para ahli, yang dimaksud dengan bangunan tersebut adalah Candi Sewu yang terletak di Kompleks Percandian Prambanan. Nama Raja Indra tersebut juga ditemukan pada Prasasti Ligor dan Prasasti Nalanda, peninggalan Kerajaan Sriwijaya. Dan yang ketiga adalah Prasasti Ratu Boko. Prasasti ini menyebutkan kekalahan Raja Balaputra Dewa melawan kakaknya Pramodawardhana. Dinasti Shailendra juga telah banyak meninggalkan bangunan-bangunan candi yang megah, yaitu Candi Borobudur. Candi Borobudur adalah candi yang sangat terkenal di Indonesia dan juga di mata dunia, hingga masuk ke dalam warisan budaya UNESCO. Candi Borobudur ini dibangun pada masa Raja Samaratungga dari dinasti Shailendra. Kemudian ada Candi Mendut. Candi Mendut merupakan bangunan bercorak Buddha.
Tokoh pendirinya adalah Raja Indra dari dinasti Shailendra yang bergelar Sri Sanggara Madananjaya. Candi Mendut diperkirakan dibangun pada 820 Masehi, lebih dulu dari Candi Borobudur. Di dalamnya terdapat 3 patung besar, yaitu Cakyamuni, Avalokiteswara, dan Maitreya. Candi Pawon. Candi Pawon terletak pada satu garis lurus ke arah timur dari Candi Borobudur dan Candi Mendut. Oleh karena itu muncul dugaan kuat bahwa ketiganya didirikan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Terlebih lagi, saat dilakukan penelitian, terungkap bahwa relief Candi Pawon adalah permulaan dari relief Candi Borobudur. Relief bisa kita temukan banyak di candi-candi di seluruh Indonesia. Namun, jika kalian mengunjungi Candi Borobudur, kalian juga bisa menemukan 10 panel relief kapal yang terpahat di dinding Candi Borobudur. Hal ini memunculkan spekulasi bahwa Wangsa Shailendra dari Kerajaan Mataram kuno merupakan pelaut yang tangguh. Dari sekian banyak candi, hanya Borobudurlah yang menyimpan bukti sebagian bentuk kapal di Nusantara.